online yang akan dipimpin oleh saya, Karijan, dan saya Kanani. Pemain musik kita. Halo, saya Kasan. Halo, saya Kasan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita dengan penuh semangat dan sukacita. Semua bangkit berdiri, kita angkat pujian. Ayo ke sekolah minggu. Semuanya tenang ya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Benar, adik-adik sekolah minggu, walaupun saat ini kita harus beribadah di rumah karena COVID, tapi itu tidak menghalangi sukacita kita semua. Itu sebagai anak sekolah minggu, mau ibadah di rumah atau di sekolah minggu atau di mana saja, kita harus tetap senang dan bersukaria. Nah, kalau gitu, ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Di Mana-Mana Hatiku Senang. Tentu kita banyak berbuat kesalahan. Sering kita membuat diri kita marah, membuat ayah kita marah, atau membuat adik atau kakak kita marah. Nah, pada kesempatan ini kita diajak untuk mengakui segala kesalahan yang sudah kita lakukan. Mari semua mengucapkan kesalahan di hadapan Tuhan. Kita Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Adik-adik, dengarkan berita anugerah dari Yosua 24 ayat 17 yang berbunyi, sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang telah kita tempuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa di sini senang berdoa? Saya kakak. Nah, kalau adik-adik senang berdoa, kita angkat pujian, saya senang berdoa.
anugerah. Nah, sekarang Tuhan Yesus juga memberikan kita petunjuk hidup baru yang diambil dari Mazmur 125 ayat 4. Ayo, adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa baca yang kelas 1, 2, dan 3. Ayo diambil Alkitabnya dan kita buka sama-sama di Mazmur 125 ayat yang keempat. Nah, udah dapat semuanya? Nah, kita baca sama-sama ya. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara bersama-sama dari Mazmur 80 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo di sini, siapa yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Pasti semuanya mau kan? Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ayo kita menyanyi dulu lagu Roh Kudus yang manis. Ayo kita sama-sama menyanyi. mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar semua anak sekolah minggu boleh mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak pembina sekolah minggu. Juga buat kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, tolong berkati, urapi dengan Roh Kudus, agar boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan doa. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Oh, pasti semuanya sangat luar biasa ya. Nah sekarang adik-adik yang manis, duduk yang manis, dan kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sebelum itu kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang kalau lapar suka marah-marah sama mamanya? Wow, yang di sana? Aduh, pasti mengamuk ya. Aduh ma, aku lapar. Hah, yang di sana juga pasti menangis ya. Nah, sama dengan ini adik-adik ya. Ketika bangsa Israel mereka berangkat dari Laut Tiberau, mereka itu dalam perjalanan menuju ke padang Syur. Nah, ini mereka ya dalam perjalanan menuju ke padang Syur. Ketika mereka dalam perjalanan, mereka sangat haus. Tapi dalam perjalanan itu tidak ada air. Nah, ketika mereka sudah mendekat di Mara, lalu mereka mendapati mata air. Nah, ini ya, mereka mendapati mata air. Tapi air di situ sangat pahit ya, sehingga mereka tidak dapat minum. Lalu bangsa Israel
bersungut-sungut, mereka marah-marah kepada Musa. Lalu Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan sebuah kayu ya, dan Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan kayu itu ke mata air, dan mata air itu rasanya menjadi manis. Mereka membuat kemah di tepi air itu ya. Lalu ketika itu mereka lanjut perjalanan menuju ke Elim ya. Nah, di sana mereka tiba di sana, lalu mereka lapar lagi. Mereka lapar ya. Bangsa Israel lapar. Lalu mereka marah-marah lagi kepada Musa. Nah, adik-adik, lalu Musa berdoa dan dia berseru lagi kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Tuhan nanti akan menurunkan dari langit makanan yang berupa roti. Dan Tuhan juga berfirman bahwa setiap hari Tuhan akan menurunkan roti dari langit untuk bangsa Israel mengambilnya sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Jadi mereka harus mengambil sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini jadi setiap pagi roti itu atau yang disebut dengan mana. Apa adik-adik? Roti mana. Ya, roti mana. Nah, roti mana ini tiap pagi turun dari langit dan bangsa Israel memungutnya. Mereka mengambil sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di dalam rumah ada mamanya, papanya, kakaknya, adiknya. Jadi ada berapa orang? Ada 4. Nah, mereka ambil sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu 4 orang. Misalnya 5 orang, ada omnya, terus ada tantenya lagi. Mereka harus ambil 5 atau 6 orang yang ada sesuai dengan di dalam rumah mereka masing-masing. Nah, seperti juga dengan bangsa Israel, mereka mengambil roti mana itu sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, mereka asik memungut ya, mereka memungut roti mana yang turun dari langit. Nah, pada hari ke-6 Tuhan itu menurunkan roti lebih dan mereka disuruh mengambil lebih ya, 2 kali lipat ya, 2 kali lipat. Nah, misalnya untuk besok, jadi mereka ada persediaan untuk besok karena besok adalah hari ke-7 yaitu hari Sabat. Jadi kalau hari Sabat itu kita apa adik-adik? Nah, seperti hari ini adalah hari Minggu, kita tidak melakukan aktivitas, kita khusus beribadah kepada Tuhan. Nah, sama juga dengan Tuhan menyuruh untuk mengambil lebih roti mana itu yang mereka mengambil lebih. Nah, seperti ini mereka ambil 2. Jadi persediaan untuk hari ini dan untuk besok, karena besok itu hari ke-7 tidak ada roti akan turun dari langit. Dan apabila mereka ya hari Sabat ya, Musa mengingatkan bahwa besok adalah hari Sabat. Nah, apabila mereka mengambil lebih, besoknya itu roti itu akan berulat ya. Nah, adik-adik, kalau rotinya berulat dimakan tidak? Oh, pasti tidak ya, pasti tidak. Jadi dibuang lagi karena besok akan ada lagi, Tuhan akan menurunkan roti dari langit. Jadi bangsa Israel tidak pernah berkekurangan setiap harinya karena Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Nah, adik-adik, selama 40 tahun bangsa Israel dalam perjalanannya itu makanan mereka adalah roti mana. Nah, adik-adik, sama dengan kita adik-adik, kita harus selalu belajar mengucap syukur ya. Kalau misalnya kita mau sesuatu dan belum diberikan oleh mama atau papa, kita jangan marah-marah, kita jangan bersungut-sungut, karena Tuhan pasti tidak suka. Tetapi kita harus sabar, kita harus menanti, karena pasti mama dan papa akan memberikan yang terbaik. Seperti juga dengan bangsa Israel,
Tuhan memberikan yang terbaik. Bangsa Israel, Tuhan tidak pernah biarkan bangsa Israel. Tuhan pelihara sampai hari ini. Seperti juga dengan kita ya adik-adik, Tuhan pelihara kita sampai hari ini. Bacaan kita pada hari Minggu ini terambil dari Keluaran 15 ayat 25 sampai 26. Semuanya duduk manis ya. Kakak akan membacakan firman Tuhan. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Nah, judul cerita kita Mana dari Tuhan. Apa judulnya? Mana dari Tuhan. Nah adik-adik, demikianlah cerita kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, Tuhan itu sayang kepada burung pipit yang sangat kecil, bunga-bunga yang ada di padang. Tuhan mengasihi dia. Terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sayang kepada kita. Mari kita angkat pujian burung pipit yang kecil. Sehingga mengingatnya, apakah anak manusia sehingga meninggalkannya? Nah, adik-adik, sebelum kita membawa kesukaan, kita menyanyi lagu Bertambah-tambah. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ayo semuanya lipat tangan dan kita berdoa. Kita berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Biarlah Tuhan ajar kami untuk selalu bersyukur dan tetap
bersukacita dalam keadaan apapun yang kami alami. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang sekarang ini mereka berada di rumah. Engkau sertai mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam segala aktivitas mereka sehari-hari. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka senantiasa kekuatan, peliharakan mereka senantiasa. Terima kasih juga Tuhan, mereka semuanya sudah mengikuti semester dan sekarang mereka sedang menunggu untuk kenaikan kelas. Biarlah Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu sehingga mereka semuanya dapat naik kelas. Kami juga berdoa Tuhan buat mama dan papa di dalam kehidupan mereka, dalam mendidik, membimbing kami anak-anakmu. Engkau berkati kedua orang tua kami Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka senantiasa kekuatan, berkati mereka senantiasa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kakak-kakak pembimbing di dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dan juga di dalam keluarga. Tuhan berkati. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami, buat keadaan kami yang sekarang ini melanda dunia, di mana masalah COVID-19, Tuhan kiranya Kau turut campur tangan di dalamnya, pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah Indonesia, dan pulihkanlah keadaan dunia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, Engkau berkati juga. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta, di dalam mengangkat pelayanannya juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tuntun kami senantiasa. Ini doa kami Tuhan, dengarkan dan sempurnakanlah di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, dengan penuh sukacita kita menari sambil menyanyi di tangga pujian, bukan menari. Nah, adik-adik sekolah minggu,